Saya apresiasi kepada guru itu jadi beda level ya, jadi sangat-sangat tinggi gitu ya, karena saya merasa bahwa oh ternyata guru saya SD itu harus sesabar ini ya sama saya gitu ya. Jadi intinya gini lah, ini kan waktunya kita itu memikirkan bukan hanya diri sendiri. Jadi kalau memang bisa nggak usah di jalan, ya udah dikurangilah gitu, karena kita tidak tahu lingkungan itu siapa aja yang membawa virus. Dipikirkan juga yang di rumah. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Nah ini nggak terasa sudah di akhir tahun 2020, di ujung tahun ya. Nah ini di akhir tahun saya, Pustikanya Ratu Mangkubumi, jadi hostnya gitu. Nah selama ini Hayu dan Bendoro. Nah ini idenya siapa sih sebenarnya, kok aku dikasih di ujung tahun ini? Aku menunjuk scriptwriter aja, monggo silakan diserap. Nah mungkin sekalian ini di akhir tahun ini kita refleksilah apa aja sih yang sudah kita lakukan di tahun 2020 ini. Nah kalian berdua mungkin ada apa suka duka, kemudian juga mungkin ada halangan, ada harapan. Nah supaya nanti di tahun 2021 ini kita bisa lebih mantap gitu loh untuk melangkah. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi para pendengar, bisa mungkin ada masukan juga dari para pendengar. Jadi stay tune di Rembug Roso Putri Kedaton. Nah, Ayu dan Bendoro sebentar lagi sudah di akhir 2020. Nah, tentunya tadi ada refleksi, ada harapan, ada mungkin semangat baru di tahun 2021. Nah, apa aja sih rencana-rencana kalian? Nah, mungkin bisa dimulai dari Hayu dulu. Masalahnya kayak kalau pas 2019 itu, 2020 aku mau begini begitu. Pandemi bubar semua. Rencana kacau. Jadi nggak tahu nih apa yang harus direncanain untuk 2021. Mungkin sih apa ya, kalau yang resolusi permanen yang nggak pernah terlaksana sampai sekarang tuh pengen kurus. Ya ampun, itu sejak dari muda kali ya sampai sekarang. Lemaknya wes ngakek gitu ya Mbak. Intinya sih harus lebih baik dari yang tahun ini. Cuma bentuknya seperti apa itu kayaknya nanti pelan-pelan. Soalnya kita lihat dulu awal 2021 tuh kayak apa. Kalau nggak ntar ternyata ada yang baru lagi nih, jangan-jangan. Nah maunya yang lebih baik itu seperti apa sih? Apa ya? Jadi terus terang karena mungkin juga work from home. Sebenarnya sih kerjaan itu kan kalau tahun ini work from home itu kerjaan tidak berkurang, malah nambah. Salah satunya karena ditambahin sama Mbak juga. Nah, aku terus terang masih agak kesulitan ngatur waktu kadang. Apalagi si Suryo juga di rumah, aku kerja di rumah. Dia udah lihat aku gitu terus gendoli nggak mau lepas. Akhirnya kerjaannya terus tak tinggal kadang. Jadi masih agak kacau. Jadi kalau melihat 2021 awal-awal tahun kan kemungkinan besar masih work from home ini kan masih akan banyak berjalan. Iya. Itu sih. Jadi aku sih yang jelas satu pengen lebih bisa ngatur waktu. Jadi biar nanti tim Tondo Yekti, tim Pramuka itu bisa jadi jauh lebih sibuk karena akunya tidak kelupaan untuk meng-assign kerjaan. Ya ini kelihatannya dari tim Tondo Yekti sama Pramuka langsung keringat dingin Mbak dengerin podcast ini. Kalau saya memang berharap work from home ini bisa berlanjut, tetapi gimana ya, karena jujur saya merasa saya lebih efisien dengan work from home. Jadi saya bisa balancing antara Radityo, anak-anak, Nisaka dengan pekerjaan gitu loh. Karena kadang saya juga tahu Mbak Mangku mungkin juga merasa bahwa traveling itu kan take time ya. Jadi memang pekerjaan itu berangkat dari rumah sampai ke tempatnya, nanti pulang lagi, belum nanti kita mau ke tempat satu lagi, itu takes time gitu kan. Dan dari rumah ini itu tidak terjadi. Jadi traveling itu bisa saya manfaatkan untuk bersama dengan anak-anak. Itu yang saya rasakan. Jadi saya sih berharapnya memang di 2021 ini bagaimana kita bisa lebih menyelaraskan kehidupan kita dengan kebiasaan baru ini gitu loh. Jangan misalnya
di 2021 ini pandeminya memang sudah tidak ada gitu, lalu kita kembali ke rapat yang harus di lokasi terus yang seperti itu gitu, karena ini kebiasaan baru itu ya ini menjadi kebiasaan baru gitu loh, dengan orang-orang sekarang dituntut untuk melek teknologi gitu. Jadi kalau sebelum pandemi itu kan sering keluar rumah gitu ya. Betul. Jadi sekarang dengan adanya kebiasaan baru dengan bekerja di rumah, semuanya melalui online, berarti sudah satu sisi ada kenyamanan. Iya. Cuma tinggal mengatur waktu antara pekerjaan apa yang melalui online dan mengatur jadwal bermain dengan anak. Betul. Gitu. Nah, berarti kan menjadi poin yang apa ya? Sebenarnya lebih nyaman di situ gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan pekerjaan yang ada di ayahan yang ada di keraton, pekerjaan yang ada di luar, dan bermain bersama anak gitu. Kalau di keraton kan memang saya rasa Mbak Kirono yang memang lebih bisa menjawab tentang ini, tapi mungkin saya sedikit kasih info bahwa beberapa ayahan hajat dalam itu memang kita sudah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tentunya. Jadi tidak boleh terlalu banyak orang yang berkumpul dan segala macamnya, dan itu memang menjadi dampak terbesarnya di keraton, tetapi tidak mengurangi dari makna dari acara tersebut gitu ya, tidak mengurangi kusuknya gitu loh dari acara tersebut. Nah, kalau dari pengelolaan Grebeg dan Labuhan itu kan memang dari Widya Budoyo. Acaranya tetap diselenggarakan, tetapi prosesinya dengan jauh lebih kecil rombongannya, istilahnya begitu ya. Orang-orang yang ikut, yang ngombyongi, serta. betul gitu. Dan ternyata memang itu lebih efisien gitu loh. Jadi dari secara waktu pun itu juga lebih efisien gitu. Saya nggak tahu nanti planningnya seperti apa, tapi saya rasa ini menjadi formula yang bagus juga untuk kita pertimbangkan, kita akan pertahankan seperti ini atau kembali ke sebelumnya gitu, karena ini ternyata lebih efisien, tapi juga orang-orang juga mengetahui intinya itu apa, artinya itu apa, karena kita dibantu oleh YouTube, live streaming dan segala macamnya, itu juga bisa membantu untuk orang bisa melihat dari jarak jauh gitulah Mbak istilahnya. Dan kayak misalnya pameran ini ternyata ya karena tahun lalu pamerannya itu hanya berjarak 1 bulan, lalu berbondong-bondong datang berame-rame gitu. Nah sekarang protokolernya karena tidak boleh terlalu rame, akhirnya pameran tersebut kita panjangkan. Nah ini salah satu yang akan saya terus bawa ke tahun 2021. Jadi pameran di keraton itu memang saya perpanjang dengan ada webinar, dengan nanti ada virtual tour. Nah ini yang sedang saya tingkatkan terus kualitasnya. Jadi tahun 2021 itu bisa diakses sama, dan itu tersebarnya lebih. Jadi orang luar negeri yang mau nonton juga bisa gitu. Jadi ini nanti kita masih terus mengupgrade lah istilahnya, meningkatkan kualitasnya. Jadi lebih kepada online juga ya. Betul. Pameran, webinarnya. Betul, karena ternyata reaksi orang tuh cukup bagus gitu loh dengan webinar kita tuh online. Jadi dan dengan virtual tour yang mereka nggak perlu datang ke lokasi, dan itu kayak orang-orang yang memang sudah tidak sanggup untuk jalan berkeliling di keraton gitu tuh juga akhirnya bisa melihat gitu. Nah mungkin juga disampaikan juga di podcast ini, karena kan kalau yang udah sepuh itu kan biasanya kan mereka maunya hadir gitu ya. Karena kan masyarakat kita di Jogja ini adalah masyarakat budaya dan masyarakat yang sosial, yang Betul. memang lebih seneng datang ke tempat, merasakan langsung dan sebagainya, dan interaksi terhadap orang lain. Nah mungkin bisa disampaikan juga nih Bendoro, bagaimana sih yang sepuh-sepuh, karena kalau yang kita bicara yang sudah akrab dengan teknologi itu nggak punya masalah. Betul. Gitu. Tapi kalau yang udah sepuh gitu, atau yang memang masih belum masih jauh dari teknologi, nah ini bisa ngelihatnya itu di mana? Di TV kah, atau di YouTube kah, atau minta tolong sama cucunya, anaknya begitu? Iya. Nah jadi beberapa waktu yang lalu karena pandemi ini sebenarnya sangat-sangat terdampak dengan orang-orang yang sudah berumur atau senior 60 tahun ke atas. Jadinya memang
antusiasme mereka untuk ke keraton itu tetap ada, tetapi dikarenakan pandemi dan kebiasaan baru ini, jadinya mereka lebih nyaman dengan di rumah. Nah, karena pandemi seperti ini, cucunya ada di rumah, mungkin anaknya ada di rumah, jadi itu bisa dibantu. Jadi seperti virtual tour itu atau webinar itu bisa dibantu oleh anggota keluarga yang lain gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan buat kita nanti, saya nggak mau bocorin sekarang nih Mbak, cuman kita sudah kepikiran bahwa nanti ada satu akses memang yang bisa mendekatkan kepada orang-orang yang memang belum terlalu mengenal dengan teknologi seperti webinar. Karena jujur sebenarnya kayak webinar itu memang kalangannya masih di 50 ke bawah gitu ya. Karena harus login, harus menunggu, terus ada lagging dan ada segala macamnya, itu memang masih agak sedikit kesulitan. Tapi memang kita nanti 2021 merencanakan mencoba untuk mencari alternatif lainnya supaya tidak perlu pakai itu gitu. Oh iya. Nah, tapi kalau itu rahasia 2021 nanti. Nah, kalau untuk pariwisata, karena kan tentunya pariwisata kan nggak bisa lagi seperti dulu yang semakin banyak semakin bagus gitu. Nah, mungkin untuk pariwisata di keraton sendiri mungkin ada batasan orang, kemudian mungkin guide-nya juga kan udah sepuh-sepuh juga tuh guide-nya gitu. Nah, mungkin ada nggak sih ide untuk di setiap bangunan itu ada barcode, jadi orang mengetahui dari barcode tentang sejarahnya gitu. Karena kan lama-lama kan guide ini juga terbatas begitu. Iya betul. Jadi sebenarnya memang permasalahan utama untuk di keraton memang itu adalah di guide, Mbak. Jadi di 3 lokasi lain itu guide-nya itu bukan dari keraton sendiri. Jadi ada yang memanage yang lainnya, tetapi di satu tempat yaitu di Kedaton itu memang adalah abdi dalam gitu. Nah, mereka memang sudah sepuh-sepuh. Yang paling muda itu sudah hampir 50 gitu ya. Jadi itu paling muda ya? Iya, itu paling muda. Jadi memang alternatifnya memang adalah kita harus regenerasi. Regenerasi itu sedang kita coba cari, Mbak, karena jujur orang-orang yang berkemampuan bahasa asing yang seperti Jepang itu juga sangat-sangat kurang dan sebenarnya dibutuhkan di Jogja. Ada bahasa apa aja sih yang guide keraton itu? Sebenarnya macam-macam, Mbak. Jadi ada Jepang, ada Cina satu, tapi Jepang juga satu, ada Rusia, ada Belanda tentu ada, bahasa Inggris banyak, ada Jerman juga gitu. Tapi memang mayoritas memang masih bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Nah, regenerasi itu tentu harus dilakukan karena pariwisata itu ada turis yang suka dengan personal engagement, Mbak. Jadi mereka akan kemanapun mereka keliling itu masih memilih dengan edukator manusia. Cerita langsung ya? Betul, cerita langsung yang bisa ditanya-tanya dan segala macam. Tapi ada juga orang yang nggak mau, mungkin kayak Mbak Ayu gitu ya, maunya kan maunya tuh ya udah pakai audio guide dengan sistem yang baru. Sekarang kan macam-macam, ada yang pakai barcode, ada yang cuma dari handphone, ada yang ini, semuanya sebenarnya terbuka gitu ya. Nah, kita bagaimana mencoba untuk ketemu tengahnya, Mbak, gitu. Karena di keraton tentu ada beberapa halangan. Karena di tembok keraton itu tebal sekali, wifi-nya itu agak kadang-kadang nggak stabil, karena ngulur kabelnya harus panjang sekali. Terus kadang-kadang juga di keraton ya banyak lah permasalahan-permasalahan teknikal yang kita harus hadapi gitu ya. Tetapi saya memang di tahun 2021 memang mau ketemu tengahnya nih. Tetap ada personal engagement-nya, tetapi ada juga untuk yang tidak mau itu gitu loh. Itu dua-duanya yang harus diketemukan. Dan saya juga merasa suatu museum itu harus inklusif. Jadi di keraton ini juga ada permasalahan di mana untuk para masyarakat yang difabel. Nah, ini memang karena di keraton itu kan pasir semua, Mbak. Iya, betul. Itu memang sesuatu yang tidak bisa kita rubah dari segi infrastrukturnya gitu kan. Jadi saya gimana mau juga bisa sampai ke situ gitu loh, Mbak. Dengan
bantuan teknologi. Tapi itu nanti rahasia masih 2021 karena kita nggak tahu sebenarnya bisa tidak di 2021 ini semua kita ciptakan gitu Itu loh. maksudmu rahasia apa urung ngerti iso orane? Ya Beda tipis kayaknya. sebenarnya ini PR buat Mbak Hayu sih. Enggak, sebenarnya ini sudah kita coba tetapi lagi akan kita improve lah gimana caranya gitu. Oke. Jadi tadi Bendoro kan baik ada masalah, kemudian kendala, kemudian juga harapan yang masih banyak juga tentunya, dan harapan semuanya juga bisa lebih baik, tapi tentunya semua menunggu masa pandemi ini berakhir sampai kapan. Betul. Dan menunggu reaksi 2021 itu masyarakat seperti apa gitu loh hype-nya. Ya iya, tapi kan juga harus pandemi juga selesainya kapan begitu kan. Iya sih. Gitu. Jadi perubahan itu bisa dilaksanakan. Nah, tentunya Amin. kalau kita bicara protokol kesehatan itu ya nggak ada batasnya loh ya. Betul. Gitu. Betul. Kemudian Itu akan juga terus, karena kebiasaan baru kan. Ya. kemudian juga kebiasaan baru. Nah, mungkin beralih nih ke Hayu, karena kan selama ini Tondo Yekti itu sudah semakin baik lah ya sampai di 2020 gitu. Nah, mungkin harapan apa sih yang untuk lebih dari Tondo Yekti ini ataupun karya-karyanya akan seperti apa? Nah, untuk di tahun depan tuh ada apa? Harapannya ora dimbruki gawean akeh banget. Loh, barusan saya udah ngasih tahu bakal ada satu PR. Iya, maksudnya rahasia itu saya masih dirahasiakan dari Tondo Yekti. Oke. Masih dirahasiakan dari Mbak Hayu. Apa ya? Sebenarnya kalau di selama 2020 ini kan di satu sisi memang kalau yang tempat lain tuh kan efisiensi ini berkurang, ini itu. Yang di tempatku malah ketumbruan gawean, soalnya semuanya pengen online sekarang. Yang tadinya tidak online terus maunya jadi di online kan. Online semua ya jadinya ya. Nah, tempatku tadinya wah lumayan nih event berkurang. Udahlah itu yang lensa-lensa yang rusak segala macam ayo mulai diservis sekarang mumpung rada sepi gitu kan. Tentu tidak. Yang Tetap ya. Yang lain, Mbak bikin ini dong. Jeng bikin itu dong. Contohnya apa Mbak? Contohnya? Ya jadi tapi sih gini, jadi kalau yang di Tondo Yekti sendiri itu kan justru kita malah harus full tim karena kami ini harus mendokumentasikan keraton di masa pandemi. Jadi gimana keraton itu tetap melestarikan budaya, jadi esensi budayanya nggak hilang, tapi meski upacaranya itu dimodifikasi. Ya. Gitu. Nah justru ini yang nanti jadi histori, karena kan kita nggak tahu gerbek tahun depan apakah akan diadakan atau masih formatnya seperti yang tahun ini. Tuh. Jadi meskipun di rumah tapi tetap terinformasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di keraton. Iya. Kan? Nah kita sih memanfaatkan ya kalau bisa tuh pada diservis peralatannya gitu. Tapi ya ada beberapa yang tidak mungkin karena malah dipakai untuk ya itu tadi. Ini curhat lagi. Mbak bikin itu dong, jangan bikin itu dong. Jadi selain kerjaan dokumentasi, itu kan kita juga bikin sistem di Tondo Yekti itu. Jadi tahun ini kita udah bisa mulai transisi mengalihkan kerjaan delegasi kerjaan. Jadi anak-anak itu sudah mulai terbiasa dengan kerjaannya, sistemnya udah mulai jalan. Jadi udah nggak terlalu perlu banyak dibimbing. Nah orang-orangnya bisa aku alihkan untuk mulai mengerjakan yang lain. Jadi yang selesai tahun ini salah satunya adalah sistem abdi dalem yang sama Perintah Ageng. Jadi sekarang abdi dalem Punokawan itu udah ada database ya. Jadi udah, selain dokumen juga database ya. Jadi semua scan kekancingan itu udah masuk. Ya nanti kedepannya harapannya di 2021 itu kalau wisudan itu nggak harus manual lagi. Kita bisa search mana yang orang-orang yang sudah waktunya dia untuk wisuda gitu misalnya, atau persyaratannya apa udah lengkap apa belum, kayak gitu udah bisa dilihat secara sistem. Jadi Perintah Ageng udah nggak harus bukai dosiernya satu-satu. Gitu itu yang ada yang nggak kelupaan segala ya. Ya bisa ini juga nyeta apa kekancingan. Jadi meminimalisir kesalahan penulisan redaksi di kekancingannya. Oh, iya, betul. Itu. Jadi ya intinya sih itu kita lagi catch up kerjaan. Tepatnya sih itu untuk tahun ini. Tapi ya melihat trennya antara yang di catch up dengan yang ditambahi anyar ini rada sebanding. Aku gitu ya? mau curhat terus lah. Ya. Ini sesi informasi ya, bukan sesi curhat. Udah sih segitu. Okay.
Ya, mungkin selain Hayu yang mendokumentasi, kemudian dari Bendoro yang memang ayahan dalam gitu. Nah, karena sekarang ini online gitu ya. Nah, kalau dilihat dari masyarakat itu kan, wah kayaknya nggak ribet deh karena acara ayahan itu semakin simpel gitu. Kemudian juga terinformasi kepada masyarakat. Nah, sebenarnya di balik layar itu ribet nggak sih, repot nggak sih gitu? Apakah lebih repot atau enggak dibanding kalau yang sebelumnya yang tidak online? Repot mana untuk persiapannya? Jadi dua-duanya sama-sama repot Mbak sebenarnya. Hanya saja repotnya yang berbeda. Jadi kalau hajat dalam sebelum pandemi itu biasanya abdi dalam sudah tahu topoksinya seperti apa, kerjaannya mereka seperti apa, mempersiapkannya apa saja, mereka sudah terbiasa gitu ya. Jadi tinggal mengulang tiap tahun gitu. Tetapi untuk yang pandemi ini memang repotnya adalah sedikit berbeda. Repotnya adalah kita harus protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, itu yang biasanya gitu ya. Terus tes ya. Betul, harus tes swab dan sebagainya. Betul. Belum nanti kalau memang ada yang terdeteksi, maka harus isolasi mandiri. Dan biasanya satu abdi dalam itu punya tugas yang bermacam-macam, saling berkait. Jadi kalau orang tersebut diisolasi mandiri gitu ya, itu yang memang jadi ribetnya berlipat-lipat Mbak, karena ilmunya semua ada di orang tersebut. Dan kadang abdi dalam itu harus mempraktekkan untuk mengerjakan gitu loh Mbak. Jadi kalau yang kena leadernya ya, betul, ketuanya gitu ya. Betul, tapi sebenarnya sampai ke bawah pun itu mereka semua punya topoksi sendiri-sendiri yang sudah biasa gitu loh Mbak. Jadi satu orang ada satu pekerjaan. Betul, gitu ya. Pekerjaannya sendiri. Nah, kalau dengan sekarang dengan kebiasaan baru ini ribetnya memang beda karena melekat dengan protokoler kesehatan dan juga teknologi. Contohnya misalnya kita mulai mengadakan virtual tour. Nah, virtual tour ini karena kita baru 2 kali melakukannya, jadi setiap sebelum kita virtual tour kita selalu ada gladinya dulu gitu. Jadi pekerjaannya menambah 1 hari lagi gitu ya, gladi, terus nanti kita koreksinya seperti apa, terus baru kita virtual tournya. Nanti setelah itu akan ada koreksinya lagi gitu loh. Jadi memang gladi itu latihan ya. Betul, gladi itu sebelum acara. Betul. Jadi karena kita masih dalam tahap penyesuaian kebiasaan baru dengan teknologi, jadi ribetnya berbeda lah Mbak. Tapi dua-duanya itu sama-sama ribetnya dan sesuatu yang harus kita jalani. Jadi kita nggak boleh mikir bahwa ini ribet banget gitu, enggak. Tapi memang ini kebiasaan baru yang harus dijalani, itu aja prinsipnya. Nah, untuk timnya Hayu sendiri itu apakah semakin banyak dengan online ini atau sama aja dengan yang sebelumnya? Kalau dari segi dokumentasi agak sedikit lebih simpel, tapi nggak banyak. Jadi misalnya kayak Gerebek Sawal itu kan biasanya berbarengan dengan upacara ngabekten. Sebagai gambaran, kalau tim Tondo Yeti kok biasanya begitu, ada yang di dalam pas ngabekten, karena kan kalau ngarso dalam masih lenggah kan kita nggak ada yang boleh beranjak. Nanti timnya terpisah dengan yang di luar, yang karena acara persiapan gerebek ya. Untuk gerebek. Habis itu kan juga di luar pun timnya ada beberapa, karena ada yang standby di masjid juga, kalau nggak kalah duluan sama warga yang udah uyu-uyuan itu. Nah, jadi kayak kemarin ngabektennya nggak ada. Terus habis itu upacaranya kan juga jadi jauh lebih simpel. Jadi aku cuma perlu standby kayak 2 orang, 3 orang di dalam di Sri Manganti, terus sudah ada yang langsung jujuk ke Kepatihan sama ke Puro. Udah gitu aja, jadi lebih simpel. Tapi kadang juga kayak kalau upacara Labuan pas tinggalan cuma dengan dalam itu kan memang banyak. Jadi acaranya banyak, tersebar di mana-mana. Kayak Labuan itu ada di Parangkusumo, habis itu terus nanti dari sana langsung naik ke Merapi. Timnya kan tetap jalan sampai sana gitu. Paling enggak yang di Lawu itu tidak sampai atas seperti biasanya. Jadi biasanya kan pakai mendaki semalaman segala. Jadi tetap masing-masing ada posnya sendiri-sendiri ya, tim sendiri-sendiri ya. Cuma memang yang kadang agak khawatir itu kalau begitu biar bagaimanapun kan
kalau kayak Gerebek itu bisa kita pindah ke dalam, tapi kalau Labuhan kan nggak Iya, bisa. harus ikut ya. Sementara masyarakat itu kan tetap berbondong-bondong untuk melihat, menyaksikan. Nah, yang agak mengkhawatirkan kadang karena tim dokumentasi itu kan supaya bisa motret tim pelaksana Labuannya, dia harus agak di luar, terpisah dari rombongan. Nah, itu yang kadang agak khawatir kalau nanti nek terus masuk di kerumunan itu gimana. Iya, Gitu sih paling itu sih untuk ininya. Itu tadi kan untuk ayahan ya, kegiatan-kegiatan di keraton. Nah, selama pandemi ini tadi yang seperti disampaikan bahwa semuanya adalah work from home gitu. Nah, kalau kayak anak-anak sekolah nih ya, kita kan ibu-ibu nih, sekarang kan sudah sejak bulan berapa tuh, bulan 2, sekarang di bulan 12 itu kan anak-anak kan semua sekolah melalui online. Betul. Ya. Kalau saya sih seneng ya, karena anak saya satu di Jakarta bisa di rumah gitu, bisa bareng-bareng. Ya, gitu. pengalaman berbeda lah semuanya. Kemudian juga kita sih memonitor anak-anak, karena anak-anak saya kan udah mulai ABG gitu. Gimana dengan anak-anaknya Hayu dan anaknya Bendoro? Nah, tentunya Bendoro kan anaknya SD kelas 1, satu yang bermain satu. Betul. Nah, gimana kamu nemenin anakmu belajar? Apakah sekarang merasa pengalaman itu dari ibu yang sekarang kamu rasakan gitu ya? Bagaimana mengatur anak-anaknya begitu? Iya, karena sebenarnya ada banyak variasi sih gitu kan. Maksudnya reaksi anak itu ada banyak. Jadi karena mungkin saya juga berpikir bahwa karena anak saya ini baru kelas 1, jadi memang belum punya teman main sekolah gitu loh Mbak. Kalau anaknya teman saya itu memang dia sempat breakdown lah, maksudnya adalah terpicu stresnya karena memang dia kepingin main dengan teman-temannya tapi hanya bisa lihat dari Zoom, istilahnya seperti itu. Nah, kalau Nisaka ini karena belum merasakan kesenangan bersekolah, karena kan sebenarnya kalau saya nih ya, kalau saya nggak tahu tentang mbak-mbak, tapi kalau motivasi utama saya ke sekolah itu kan teman-teman, bukan untuk sekolahnya. Bukan untuk menimba ilmu. Ya, itu kan tandanya bahwa kita ini kan sebenarnya dari sejak kecil itu kan adalah manusia sosial ya, yang memang perlu interaksi. Dan kita kan memang pergi ke sekolah ya pengen ketemu temennya, baru pelajarannya kan gitu ya. Betul, jadi memang motivasi utama untuk saya itu memang bertemu dengan teman gitu loh. Nah, sedangkan Nisaka itu tidak dapat feel-nya itu gitu kan. Belum. Iya, belum, karena memang pelajaran masih online. Dan kalaupun ke sekolah itu hanya ketemu guru, tidak ketemu teman-teman yang lain karena memang kondisinya tidak boleh ada kerumunan gitu ya. Dan memang belum kenal satu sama lainnya. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu pemicu untuk anak saya itu kayak bukan malas sekolah, tapi tidak ada motivasi gitu loh Mbak untuk semangat untuk untuk sekolah. Duduk ngeliatin iPad atau ngeliatin gadget terus menerus, terus habis itu nanti nulisnya harus di situ gitu kan. Itu kan memang sulit ya, menulis biasa aja di kertas itu cukup sulit, apalagi menulis di gadget misalnya seperti itu. Terus kesulitan yang terbesar adalah kebanyakan PR-nya tuh bikin poster Mbak. Nah, bikin poster itu melibatkan orang tua. Iya, kalau SD memang melibatkan orang tua. Ada juga nih kemarin yang terakhir itu adalah membuat kunir asam bersama dengan orang tua. Aku bilang sama gurunya, memungkinkan nggak kalau diwakili orang tuanya? Ya, hal-hal itu. Maksudnya saya apresiasi kepada guru itu jadi beda level ya, jadi sangat-sangat tinggi gitu ya. Karena saya merasa bahwa oh ternyata guru-guru saya SD itu harus sesabar ini ya sama saya gitu ya. Jadi merasakan ya gurunya kamu dulu ya. Betul. Gitu. Dalam doa saya bilang minta maaf. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi ada plus minusnya sih, karena memang saya bisa mengawasi anak saya itu pelajaran seperti apa. Karena jujur kalau misalnya suatu pelajaran dipelajari di sekolah, kita tidak pernah bisa tahu gurunya berbicara seperti apa dan mengutarakan apa gitu kan. Tapi kalau di sini kan saya benar-benar tahu gurunya ngomongin apa, terus ini segala macam. Jadi
mohon maaf sih, ini agak lebih sedikit kritikal jadinya orang tua terhadap gurunya, karena kita tahu jadinya PR-nya seperti apa, bahan-bahan yang diajarkan di sekolah seperti apa, itu jadi suatu yang jadi mereka mengajarkannya begini toh gitu, jadi tahu gitu. Itu aja sih. Nah, yang sedikit membingungkan memang untuk anak saya yang kecil ini, karena dia sudah 2 tahun dan memang seharusnya tahun depan itu sudah siap persiapan untuk masuk PAUD. Jadi saya juga masih bingung antara hanya di rumah saja atau akan kita masukkan ke PAUD tahun depan. Tapi tetap kita harus lihat seperti apa, karena memang ini sesuatu yang kita harus pikirkan, terutama juga anaknya Mbak Hayu yang seumuran dengan anak saya, mungkin juga ada sesuatu perasaan yang pertimbangan antara mau masukin ke PAUD apa tidak, karena sebenarnya ada sesuatu yang bisa didapatkan di PAUD tersebut yang tidak bisa didapatkan di rumah. Tetapi dengan kita tidak pernah tahu pandemi itu penyebarannya seperti apa di sekolah gitu loh, dan bagaimana penyebaran di anak-anak yang masih di bawah 5 tahun. Ya memang kalau sampai di usia SD kelas 3 itu memang ya masih usia bermain ya, dari kecil sampai SD kelas 3. Jadi ya memang suasana jenuh, tapi satu sisi juga guru-guru pun juga sebenarnya lama-lama juga bingung caranya ngajar. Mungkin lain ya kalau udah SMA gitu ya. Tapi kalau yang SMP itu kan lebih kepada interaksi ya, macam-macam gitu. Nah, ini kan juga menjadi ada perubahan juga model di rumah ya. Jadi yang ngajari anak ya masih pekerjaan gitu. Nah, mungkin sekarang Hayu nih, bagaimana dukungan dari dalam keluargamu gitu untuk menghadapi perubahan ke depan yang tadi seperti disampaikan Bendoro, bahwa ya anakmu kan mau masuk PAUD juga gitu, untuk interaksi dan juga mempunyai teman yang banyak gitu. Nah, sedangkan ke depan itu, satu, pandemi kita belum tahu selesai kapan. Kemudian yang kedua juga diperlukan kebiasaan baru gitu. Nah, gimana ini, kan perlu persiapan juga nih buat anakmu di sekolah gitu. Nah, bagaimana Hayu? Teman yang banyak tuh butuh ya. Kita teman yang kalau untuk anak-anak itu butuh. Untuk anak-anak. Ya, jadi kalau sebenarnya sih di satu sisi aku merasa timingnya ya mungkin agak gimana ya, tapi aku merasa timingnya ini ada sisi positifnya untuk pandemi ini. Jadi kayak si Suryo itu kan baru 1 tahun lebih berapa bulan. Jadi pas akhir 2019 itu dia masih sekitar 3 atau 4 bulan gitu, udah tak tinggal nyiapin. Waktu itu kan ada pameran pas Katen segala macem gitu kan. Terus habis itu sampai awal tahun kan, terus Maret itu ada simposium, pameran lagi gitu kan. Itu juga Mas Noto itu juga dari pagi malam acaranya. Sehingga waktu itu terus terang memang Suryo masih early, jadi saya banyak di satu sisi sibuk, tapi juga mau nggak mau banyak di rumah, harus banyak di rumah untuk menyusui segala macam. Jadi kadang tuh iki bapak enang ngendi toh, kadang kan gitu. Tapi di sisi lain, untung aku sih waktu itu juga masih kurang maksimal karena menyusui, karena harus nyiapin pameran. Kan juga stres, terus istilahnya udah yang ini ibu baru, ya toh masih penyesuaian nyusoni, habis itu masih ngurusi pameran, ngurusi ketua panitia pameran yang ini. Terus bapaknya nggak ada. Maksudnya itu saya. Mas Noto juga mempersiapkan untuk pameran kan waktu itu, tapi kan pagi malam semuanya kan info pagi malam. Nah, jadi pas begitu mulai semuanya di rumah Maret April gitu ya, di satu sisi juga bersyukur, jadi acaraku kan terus hampir nggak ada. Gitu. Memang kalau kerjaan Tondo Yekti itu masih terus ada karena dari awal sudah aku set up untuk bisa jarak jauh, sekarang menyesal. Jadi itu tetap ada, tapi paling enggak kayak ibu yang biasanya juga di Jakarta itu kan terus banyak di Jogja. Betul. Jadi kita semua berkumpul ya. Jadi semua pada berkumpul di tapi rumah. itu juga ada plus minusnya ya. Tapi kalau aku sih, soalnya kan waktu awal-awal ingat nggak sih, Suryo itu kan nggak mau digendong eyang-eyangnya karena dia jarang ketemu. Ya kan? Akhirnya tapi sekarang nemplok. Nah, sekarang ini aku jadi bersyukur ketika kita sudah mulai beraktivitas lagi. Kalau misalnya dia mulai kelayu, misalnya aku digondeli, aku bisa, yuk kita ke tempat eyang bu gitu. Nah, itu udah langsung main sama eyang bu, aku bisa kerja.
Jadi sebenarnya salah satunya itu sih juga Mas Noto kan mungkin juga terus sekarang Suryo udah bisa diajak main, ya kan, nggak sekecil dulu lagi sehingga dia bikin space di waktunya untuk aku harus sempat nengokin Suryo main. Nah jadi semakin kesini udah kayak berbagi tugasnya udah oke sih gitu. Oke, nah ini kan selama pandemi ini kan semua kita berkumpul ya anakku yang di Jakarta juga di rumah, kemudian ibu yang di Jakarta juga di rumah gitu ya. Nah yang tadinya kita jarang bertemu meskipun satu rumah, akhirnya kan hampir 24 jam nih kita ketemu gitu ya. Gitu. Plus minus itu tadi ya. Plus minus itu tadi gitu. Nah kalau saya itu kadang-kadang ya bisa itu yang namanya rapat di Zoom itu bisa dimulai dari jam 9 pagi berakhir di 9 malam bahkan 10 malam. Itu kadang-kadang kan ya memang di dalam ruangan akhirnya bisa satu harian tuh nggak ketemu gitu sama anak-anak gitu. Nah tapi kalau kalian nih kan terus akhirnya setiap hari ya 24 jam ya bertemu dengan bapak, bertemu dengan ibu gitu ya, ketemu dengan keluarga di rumah gitu. Nah itu satu menghadapi perubahan itu bagaimana sih adaptasinya gitu. Kan pasti permasalahan jadi ada yang tadinya nggak pernah ketemu jadi akhirnya tahu gitu ya. Nah kemudian untuk me time sendiri itu gimana sih gitu, karena kan anak ada terus gitu. Nah terus me time gimana? Monggo mungkin dimulai dari Hayu dulu. Kalau kemarin sih aku sama Mas Noto kayak shift fun gitu. Jadi pas Suryo masih kecil banget itu saya, Mas Noto sama babysitter itu shift fun. Jadi masing-masing istilahnya jagani Suryo 8 jam. Kan ada memang kadang babysitter itu kan pokoknya kamu 24 jam harus sama bocahe gitu. Tapi kalau begitu akhirnya nanti jadi susternya sendiri kan capek. Akhirnya ntar gampang sakit dan segala macam. Nah, tapi seiring kesini kemarin juga sempat kewalahan karena Zoom, terus karena semuanya jadi online, tiba-tiba banyak yang minta saya jadi narasumber. Sementara kerjaan lain masih ada, jadi tapi akhirnya aku jadi ngerti, jadi mencoba punya boundary. Jadi misalnya kayak kemarin aku bilang pokoknya kalau untuk jadi narasumber atau apa aku hanya tak kasih waktu 2 hari. Jadi itu mau dari pagi sampai sore that's fine, tapi hanya 2 hari. Nanti sisanya ya aku ngurusi Tondo Yekti, aku nanti main. Jadi aku sudah bisa memplot pokoknya jangan sampai misalnya aku nggak ketemu Surya tuh ya maksimum cuma 2 hari misalnya dalam sehari itu gitu seharian. Aku jadi bisa belajar boundary sih. Terus sekarang Kang Senane juga udah lebih enak sama susternya juga, susternya Suryo jam berapa tuh aku mau nonton anime, udahlah gitu. Terus nanti Mas Noto juga ada waktunya sih nanti yang jam berapa kita jagain Suryo gitu, udah lumayan udah settle lah lebih gitu. Jadi tetap masih ada. Jadi untuk ngasih gambaran sedikit nih Mbak ya, bahwa memang kalau saya, Mbak Hayu, Mbak Kirono, Mbak Maduretno tinggal bersama dengan Ngerso Dalem di satu komplek keraton gitu ya. Jadi memang Ngerso Dalem Kanjeng Ratu ada rumah intinya dan kita memang di sekitarannya, tapi masih dalam satu lingkungan di dalam keraton. Nah, tetapi kecuali Mbak Mangkubumi. Mangkubumi ini ada dalam sendiri yang jaraknya nggak jauh, paling cuma 5 menit ya Mbak, 5 menit dari rumah ya 15 menit kalau jalan kaki ya, mentok ya. Oke. Nah kurang lebih segitu. Ini cuma untuk ngasih gambaran aja gitu ya. Jadi memang kami sudah terbiasa untuk hidup bersama-sama, tetapi kami memiliki aktivitas sendiri-sendiri. Nah sekarang dikarenakan kita work from home, jadi kita banyak ketemu, lebih sering lah ketemunya gitu ya. Memang ada up and down-nya tadi itu Mbak. Contohnya, perlu kasih contoh nggak ya nih? Ya tadi yang tidak terlihat juga akhirnya terlihat. Betul. Maksudnya itu toh. Ya, yang ada pasti, masalah, jadi bagaimana solusinya? Betul. Yang pasti adalah karena GKR Mas itu sekarang lebih banyak di keraton, jadi sering sidak ke kamar Mbak. Oh gitu ya. Sering sidak ke area tempat saya tinggal dan memang bisa dibilang tidak sesuai dengan kersanipun gitu ya. Itu secara halusnya.
Ya karena rumahmu berantakan. Ya, ya, ya iya sih gitu ya. Jadi memang hal-hal kecil aja, misalnya saya mencoba untuk menerapkan baby led weaning, di mana anak-anak itu dari bayi umur 6 bulan sudah mulai makan yang solid, tetapi memang yang bagus untuk bayi. Jadi bukan terus makan ayam Kentucky gitu atau apa gitu ya, ayam goreng, enggak. Jadi memang makanan sehat tetapi sudah mulai langsung solid, nggak kayak bubur gitu loh Mbak. Nah, hal-hal seperti itu memicu reaksi dari orang tua, dari Ngesot Dalam Kanjeng Ratu, dan juga kakak saya semua gitu ya. Hal-hal yang kecil seperti itu. Terus anak saya misalnya lagi belajar berjalan dan segala macam, itu mulai seperti di dalam mikroskop gitu loh Mbak. Jadi karena kita terlalu sering ketemu, hal yang kecil menjadi besar gitu kan, hal yang besar jadi tambah besar misalnya gitu. Ya kan pola asuh ibu kita berbeda, Ya. pola asuh saya pada waktu anak-anak masih kecil juga berbeda gitu. Dan pola asuhnya Mbak Mangku dengan saya kan juga berbeda. Jadi Ya. ada age gap-nya itu. Tapi memang ya itu harus melewati komunikasi gitu loh. Akhirnya saya ketemu dengan titik di mana saya berdialog dengan ibu berdua. Jadi gini loh Bu, ini begini. Saya itu cara pemikirannya seperti ini. Saya paham cara pemikirannya ibu seperti itu, tetapi ini ada sesuatu yang harus dikomunikasikan, istilahnya begitu. Dan tapi plus minus itu menjadi suatu apa ya? Minusnya adalah kalau tidak dilakukan komunikasi tadi. Tapi dengan melalui komunikasi itu saya jadi lebih tahu cara pandangnya ibu. Jadi melalui hal yang seperti tadi itu akhirnya terbangunlah komunikasi, dan akhirnya saya dengan ibu itu menjadi lebih sinkron lah istilahnya gitu. Kalau dulu itu kan karena kita sibuk dengan dunia masing-masing, sekarang menjadi lebih lebih sejalan gitu lah Mbak. Ya, berarti kan ini bagian dari adaptasi Betul, baru kan ya. Jadi iya. kita satu sisi dituntut untuk bekerja atau berkomunikasi dengan orang lain itu melalui online gitu. Tapi satu sisi kita juga jadi online, kita di rumah, Betul. ya kan? Tapi satu sisi berarti kita harus ada toleransi tinggi gitu. Ya. Kemudian harus juga kembali lagi berkomunikasi dengan orang tua lebih baik lagi. Iya. Gitu. Kata-katanya tadi kayak Mbak Mangku tadi bilang toleransi tinggi. Toleransi gitu. tinggi sekali gitu. Karena ya itu tadi, karena kita yang tadinya sebelum pandemi ini kita nggak pernah di rumah, ya kan? Iya. Terus sekarang di rumah 24 jam. Berarti kan harus ada toleransi. Makanya tadi saya tanya me time-nya bagaimana? Oke. Karena kan itu yang terus akhirnya privacy di rumah tidak ada. Kadang-kadang me time juga nggak ada. Yang tadinya bisa pergi sebentar kita bersama teman-teman, akhirnya juga nggak bisa juga gitu. Nah terus ini kan kita bicara akhir tahun nih di Desember 2020. Tadi ada banyak masukan nih untuk apa sih yang akan dilaksanakan di 2021. Nah biasanya di akhir Desember ini kan ada liburan. Iya. Ada yang ulang tahun juga, ya kan, gitu. Nah biasanya kan kita ada acara ulang tahun, kemudian acara tahun baru, ya meskipun kita nggak kemana-mana, gitu. Tapi biasanya kan kita mengundang teman-teman, ngundang saudara, gitu ya, yang ya banyak lah kumpul-kumpul, gitu. Nah besok kan nggak bisa nih, gitu. Kita nggak bisa pergi kemana-mana, dan bahkan tahun baru itu biasanya ataupun Natal ini mungkin dari sekarang juga udah banyak nih yang datang ke Jogja gitu kan. Kita sudah melihat lagi juga keramaian di jalan di Jogja ini. Betul. Nah sedangkan di Jogja ini kan juga agak merangkak naik terus nih gitu kan, yang masalah COVID-19 ini gitu. Nah ada kegiatan apa nantinya yang Hayu dan Bendoro rancang gitu ya? Apakah malahan tidur aja setahun gitu ya, tidur di 2021 bangun di tidur di 2020 bangun di 2021. I think itu rencana yang cukup bagus. Apa kegiatannya kira-kira yang akan nanti di akhir tahun selain ulang tahunmu loh Hayu sama Noto? Iya. Nah aku tuh soalnya udah
apa ya, mungkin juga orangnya malas. Jadi gini, sudah dalam usia yang bukan hore-hore nunggu ganti tahun, tapi yang lebih tepatnya yang kalau bisa udah kita makan-makan jam 10 kenyang tidur. Iya. Wes males gitu loh. Sudah usia ya. Jam 12 itu sudah malas. Iya. Apalagi kan kalau misalnya tahun baru itu kan sekitaran keraton kan semua penuh semua. Iya, betul. Kalau misalnya kita pergi keluar gitu, nanti jam 7 itu kan biasanya jam berapa itu kan titik nol udah harus steril dari kendaraan, ya kan? Habis itu berarti kan perginya harus lebih awal. Habis itu pulangnya pengennya kan begitu udah ganti tahun terus kayak turu gitu kan. Tapi ini mau masuk keratonnya masih penuh, jadi maksudku aku sih pengennya udahlah makan-makan di rumah, wareg, nonton TV, tidur, nanti tinggal hai jam 10 jam 9 lah rasa isuk-isuk gitu kan, hai tahun yang baru kita berjumpa. Kalau aku sih pengennya gitu. Jadi tetap masak-masak aja di rumah ya. Iya, yoi. Siapa yang masak maksudnya? Iya. Mbak Madu. Emang ada yang mau Aku tinggal makan. Memangnya ada yang mau makan kalau aku yang masak? Enggak juga Enggak sih. kan? Ya sudah serahkan ke Mbak Madu saja. Serahkan ke Bapak dan Madu ya. Iya, untuk memasak. saudaraku kan masakannya enak. Nah, kapan beberapa tahun yang lalu tuh aku sempat hampir ketinggalan Mbak. Jadi karena nidurin anak dulu kan, biar dia tidur gitu kan, terus akunya ikut tidur Mbak. Jadi hampir kebangun di tahun gitu baru. ya. Kalau nggak dipanggil sama Mbak mungkin nggak. Atau nggak sekali-sekali kita masak satu-satu kemudian diserahkan di meja. Ya. Mbak mau masakannya Mbak Kirono. Nah itu yang dipertanyakan. Dia Nah, kayaknya betul. suruh buat es sirup aja, jangan Mbak Kirono makanan. tuh suruh ngasai aja. Oh, iya. Jangan pecah. Buat sirup aja salah. Ngomong orang yang nggak ikut podcast. betul. Dengerin kan tapi dia ya, oke. Surprise ini jadinya. Condro Kirono sama ibu suruh buat minuman aja. Ya. Terus aku ngasai. Kamu kurbuk godok. Nah, Ya. untuk harapan di 2021 baik untuk diri sendiri, untuk keraton dan juga mungkin pada umumnya secara apa sih yang paling banget udah paling banget gitu, diharapkan di 2021. Mungkin apa aja? Mungkin 1 sama 2 aja, jangan kebanyakan. Iya. Pasti harapannya banyak, tapi 1-2 aja yang paling banyak. Paling banget. Iki apa sih? Apa ya? Kalau untuk awal tahun ini kalau misalnya ini satu dulu ya. Satu. Biar paling enggak nanti kalau tahun baru kalau emang bisa nggak perlulah hura-hura di jalan karena kan penuh kan pasti. Having fun di rumah itu juga bisa atau mungkin lebih tepatnya tolong dibiasakan. Jadi intinya ginilah, ini kan waktunya kita itu memikirkan bukan hanya diri sendiri. Jadi kalau memang bisa nggak usah di jalan, ya udah dikurangilah gitu. Karena kita tidak tahu lingkungan itu siapa aja yang membawa virus. Dipikirkan juga yang di rumah. Itu sih kalau untuk tahun depan sih, aku sih soalnya gini yang ngelihatnya sebenarnya kan pandemi ini yang mau ke Inggris ini kita bisa lihat contoh the best and the worst dalam orang. Ada yang ketika pas awal pandemi itu kan bersedekah, membantu sesama, meluangkan waktu harus membantu gini. Tapi ada juga yang terus waktu itu kan sempat markup sebisa mungkin sanitizer. Jadi itu kita melihat the best and the worst ini gitu loh. Di dalam situasi seperti ini manusia itu mampu berbuat seperti apa itu kan kadang kan kita jadi juga terlihat semua ya dalam situasi kayak seperti misalnya kayak kemarin ada yang dikorupsi lah segala macam itu kan ngelihatnya piye ya, dan kadang pakai masker itu jadi sesuatu yang politis gitu misalnya kalau lihat yang di Amerika. Jadi kan kalau bisa tuh ya Mbok tahun depan itu benar-benar yang namanya tepo seliro sakjane kan cuma itu toh, mau dibungkus dalam bahasa Inggris apapun yang ketoke canggih itu kan intinya tepo seliro sama sesama, sama alam gitu. Soalnya ya misalnya tepo seliro sama alam itu
Kayak sekarang tuh kan terus semuanya dibungkus plastik biar Betul. steril. Limbah baru itu. Limbah baru ya. Masker itu nek misalnya mau dibuang talinya tuh digunting isik, jadi biar nanti kalau dibuang nggak belit kakinya Ya. hewan yang liar lain. atau apa kayak gitu-gitulah, itu kan tepos liro juga. Nah Bendoro aja sekarang. Nah, kalau Bendoro gimana? Kalau di 2021 harapan saya jadi begini, beberapa tahun terakhir ini gadget itu punya stigma bahwa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, itu ya. Dan di pandemi ini benar-benar kebalikannya gitu loh Mbak. Ya memang lebih mendekatkan yang ada di dekat kita gitu, yaitu keluarga kita gitu loh. Nah saya sih memang berharapnya di 2021 kita jadi bisa lebih menghargai orang-orang yang dekat kita gitu loh. Dengan gadget apapun yang ada gitu kan, tetapi itu bisa kita gunakan untuk work from home gitu loh. Jadi memang yang tidak perlu banget keluar ya tidak perlu keluar gitu loh, bisa dengan teknologi membantu itu. Jadi saya memang berharap kebiasaan baru ini mengubah stigma yang dulu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, itu jadi kebalik gitu loh. Itu harapan saya gitu, nanti 2021 semoga ini tetap bisa seperti itu Mbak. Ya. Walaupun dengan pandeminya sudah selesai gitu loh. Oke. Ya mudah-mudahan pandemi ini bisa segera Amin. berakhir gitu. Jadi tentunya kegiatan kita bisa bukan kembali seperti dulu, tapi tentunya dengan kebiasaan baru itu bisa lebih baik. Ya. Nah, kalau harapan saya paling besar adalah penataan wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Oh, ya. Kan sekarang semakin rame, Betul. semakin padat gitu ya. Iya. Kemudian utamanya yang di garis imajiner itu Betul. yang benar-benar kita pengen jaga bersama gitu ya. Jangan lagi kotor, penataan yang lebih baik gitu. Betul ya. Nah, sepertinya untuk kebiasaan baru ini kita satu sisi dituntut benar-benar menjaga protokol kesehatan. Dari kita menggunakan masker, kemudian jaga jarak. Nah, Bendoro nih, jangan lupa jaga kebersihan. Nah, selain cuci tangan, kamu juga rajin mandi ya. Gitu. Ini Itu. di podcast ya Mbak. Jadi kalau habis dari luar ya mandi. Kalau seandainya kita jarang mandi atau 1 hari sekali, nah kalau kita sering keluar ya mandilah bisa 3-4 kali kan gitu. Kalau saya itu kan intinya adalah environmental friendly. Oh gitu, air. Ya, jadi PR terbesar adalah protokol kesehatan dijaga ketat, Betul. mungkin selama-lamanya. Kemudian kebiasaan baru tentunya juga tadi lebih dekat dengan keluarga, gitu, saling menghormati, toleransi. Kemudian kita juga lebih mengetahui bagaimana keluarga kita, sekitar kita, dan juga tentunya menjaga alam kita. Dengan manusia di rumah, alamnya semakin baik, gitu. Nah, jadi refleksi diri di tahun 2020 dan 2021 itu juga sangat-sangat diperlukan gitu. Sebenarnya kita sudah ngapain aja sih terhadap bumi yang kita cintai ini. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak mengecewakan para pendengar karena saya menjadi host pada episode yang ini. Gantian gitu ya. no. Jadi tampaknya saya harus pamit, undur diri, dan juga sampai jumpa lagi di podcast Rembug Rasa edisi berikutnya. Bareng.